Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Indrianingsi dari jurusan Matematika kelas OR1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan permintaan atau forecasting demand. Adapun capaian materi yang akan dibahas, yang pertama definisi peramalan permintaan, yang kedua jenis peramalan permintaan, yang ketiga faktor lingkungan yang mempengaruhi peramalan permintaan, yang keempat metode peramalan permintaan, yang kelima 7 langkah dalam sistem peramalan, yang keenam tujuan peramalan, yang ketujuh karakteristik peramalan yang baik, yang ke-8 contoh soal. Definisi peramalan permintaan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Salah satu jenis peramalan adalah peramalan permintaan. Peramalan permintaan atau forecasting demand merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Jenis peramalan permintaan yang pertama, permintaan bebas atau independent demand. Permintaan bebas merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur Bill of Material atau BOM untuk produk akhir atau item tertentu. Yang kedua, permintaan tidak bebas atau dependent demand. Permintaan tidak bebas merupakan permintaan terhadap material, suku, atau cadang produk yang terkait langsung dengan struktur Bill of Material untuk produk akhir atau item tertentu. Adapun faktor lingkungan yang mempengaruhi peramalan permintaan, yang pertama itu inovasi teknologi, yang kedua itu kecenderungan pasar, yang ketiga gaya dan mode, yang keempat kondisi umum bisnis dan ekonomi, yang kelima tindakan pemerintah, yang keenam itu reaksi dan tindakan pesaing, yang ketujuh siklus hidup produk, yang ke-8 perubahan permintaan konsumen. Metode peramalan permintaan. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif itu ada teknik survei atau riset pasar atau market research. Teknik survei ini merupakan suatu alat meramalkan yang cukup penting khususnya untuk memprediksi kejadian-kejadian atau kecenderungan-kecenderungan dalam jangka pendek mendatang ini. Yang kedua itu teknik jajak pendapat. Jajak pendapat adalah survei mengenai pendapat atau pandangan dilakukan dengan menggunakan teknik sampel. Jajak pendapat biasanya dirancang untuk mendapatkan gambaran tentang pandangan suatu populasi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada beberapa orang yang dianggap mewakili populasi dan kemudian menyimpulkan jawaban-jawabannya sebagai gambaran dari kelompok yang lebih luas. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode kuantitatif ada time series, yang metode time series itu berhubungan dengan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara periodisasi sepanjang periode waktu di mana perakiraan permintaan diproyeksi. Metode ini semata-mata mendasarkan diri pada data dan keadaan masa lampau. Berikut adalah beberapa metode time series yang dipakai untuk mencari forecast demand atau peramalan permintaan, yang meliputi yang pertama itu ada moving average, yang keterangan itu simbolnya itu FD, yang dimana FD itu adalah forecast demand, D sama dengan demand, yang N itu merupakan jumlah data, yang T itu bulan ke 1, 2, sampai seterusnya atau T. Yang kedua itu double moving average yang disimbolkan dengan
MT atau Moving Average Forecast selama T periode. FD merupakan forecast demand dan D demand faktual, yang N jumlah data, yang P peramalan ke 1, 2 sampai seterusnya. Selanjutnya ada exponential smoothing. Pada metode ini apabila hasil forecast adalah positif yang berarti aktual permintaan lebih tinggi dibanding nilai ramalan AF lebih besar pada 0, maka model exponential smoothing akan secara otomatis meningkatkan ramalan. Sebaliknya, apabila hasil forecast adalah negatif, yang berarti nilai permintaan aktual lebih rendah daripada nilai ramalan atau AF lebih kecil daripada 0. Yang D seasonal. FD merupakan peramalan permintaan. IT merupakan nilai indeks musiman. Yang kedua, metode kasual. Metode kasual itu mengasumsikan faktor yang diperkirakan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas atau independen. Kegunaan dari metode kasual adalah untuk menentukan hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan menggunakan atau meramalkan nilai dari variabel tidak bebas atau dependen. Yang ketiga, metode variasi musim. Metode variasi musim ini melakukan perakiraan volume permintaan konsumen di waktu-waktu yang akan datang, dapat didasarkan pada gelombang musiman yang melekat pada kultur budaya atau kebiasaan dari masyarakat, tetapi dapat juga karena faktor sifat dan keadaan alam yang melekat pada iklim atau cuaca. 7. Langkah dalam sistem peramalan. Yang pertama, menentukan penggunaan dari peramalan. Yang kedua, memilih barang yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu dari peramalan. Yang keempat, memilih model peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat peramalan. Yang keenam, membuat peramalan. Yang ketujuh, memvalidasi dan mengimplementasikan hasilnya. Adapun tujuan dari peramalan itu dilihat dengan waktu. Yang pertama, jangka pendek atau short term. Jangka pendek menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi, biasanya bersifat harian ataupun mingguan dan ditentukan oleh law manajemen. Yang B, jangka menengah atau medium term, menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi, biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan ditentukan oleh middle management. Yang C, jangka panjang atau long term, merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi, biasanya bersifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun dan ditentukan oleh top management. Adapun karakteristik peramalan yang baik, yang pertama akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistenan peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bisa bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibanding dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. Yang kedua, biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Ketika faktor pemicu biaya, adapun faktor
mempengaruhi beberapa banyak atas yang dibutuhkan, bagaimana pengolahan datanya atau manual atau komputerisasi, bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli yang diperbantukan. Nah, yang ketiga, kemudahan. Penggunaan metode peramalan sederhana, mudah dibuat dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Adalah percuma memakai metode yang canggih tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber daya manusia maupun peralatan teknologi. Nah, untuk contoh soal pada peramalan kita buat di data penjualan PT Abadi dari tahun 2012 sampai 2017. Jumlah penjualannya itu dapat kita lihat dalam tabel. Dari data di atas kita menentukan forecast penjualan di 2018 sampai 2019. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan metode least square. Sebelum itu kita buat ke dalam tabel, yang dimana N itu merupakan banyak data. Banyak data itu 1 sampai 6 karena dari tahun 2012 sampai 2017. Nah, kita simbolkan itu sebagai sigma. Dan jualan itu kita simbolkan dengan Y, yang hasilnya itu 31.500, dan X itu cara mencari X itu dari sigma X0, yang mana hasilnya itu memang harus 0 di sini karena dia bilangannya positif, jadi kita dari -5. Nah, XY ini dari hasil perkalian X dan Y, di mana -5 harus dikalikan dari -4.500 sama dengan -22.500 sampai seterusnya. Nah, X kuadrat ini dari X yang kita kuadratkan menjadi -5 kita kuadrat menjadi 25, sampai seterusnya juga begitu, yang mana hasil sigmanya itu menjadi 70. Nah, untuk mencari nilai A itu sigma Y per N sama dengan 31.500 per 6. Sigma Y itu 31.500 itu dari sini, dan N6 itu kita lihat dari sini. Nah, hasilnya itu 5.250. Nah, untuk mencari nilai B itu sigma XY per X kuadrat. Sigma XY itu 5.500 kita dapat lihat dari sini. Nah, X kuadrat itu 70. Berarti hasilnya 78,75. Nah, untuk tahun 2018 kita buat Y sama dengan A tambah BX, dimana 5.250 tambah 78,57, terus di X-nya itu 7. Kenapa? Karena di sini kelipatan 2. Nah, kita tambahkan dari sini 5 ditambah 2 itu sama dengan 7. Nah, jadi kita kalikan 78,57 dikali 7. Nah, hasilnya 550,6. Nah, kita tambahkan dengan 5.250 tadi sama dengan 5.800. Nah, untuk tahun 2019-nya Y sama dengan A tambah BX sama dengan 5.250 tambah 78,57. Kenapa di sini 9? Karena kita buat kelipatan 2 tadi. Nah, karena tadi sudah 7 di 2018, maka kita tambah 2 lagi menjadi 9. Untuk itu kita kalikan 78,57 kali 9 sama dengan 707,73. Nah, hasilnya 5.957,13. Ini untuk hasil metode least square. Yang kedua, kita menggunakan metode trend moment. Kenapa kita buat metode ini? Karena untuk kita membandingkan hasilnya sama atau tidak. Nah, kita di sini menggunakan cara eliminasi, yang mana XY sama dengan NA tambah B sigma X. Di sini sigma Y itu 31.500 sama dengan 6A. Kenapa? Karena ini N-nya itu 6. Terus kita buat nilainya A. A itu sama dengan 31.500 per 6 sama dengan 5.250. Nah, sigma XY sama dengan A sigma X tambah B sigma X. Sigma XY itu 5.500. Nah, A sigma X itu A sigma X itu sama dengan B tambah B sigma X itu 70. Maka nilai B itu 5.500 per 70 sama dengan 78,75. Untuk forecast tahun 2018, Y sama dengan A tambah BX, X sama dengan 7.
maka hasilnya 5.800. Forecast tahun 2019, Y sama dengan A tambah BX, untuk X-nya itu 9 juga, terus hasilnya itu 5.957,13. Nah, dari hasil kedua metode ini sama, berarti memang hasil dari untuk penjualan di 2018-nya itu 5.800 dan tahun 2019 itu 5.957.